Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taat dan patuhlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Termasuk di antara bentuk kepatuhan yang seorang muslim mukmin dituntut adalah menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Allah SWT menyerukan masalah ini di dalam firman-Nya. Dia Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya, perbaikilah hubungan. Apa yang terjadi keretakan, yang terjadi perpecahan di antara saudara-saudara kalian ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam realita, dalam kehidupan kita keseharian sebagai seorang muslim mukmin, kita tidak lepas dari yang namanya berhubungan dengan orang lain. Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa tidak harus kita berhubungan dengan sesama. Allah SWT menjadikan kita itu hidup bermasyarakat, hidup yaitu berkelompok, berkomunitas, apakah kecil apakah besar, karena ada hikmah ilahiyah yang Dia Azza wa Jalla telah tetapkan, yaitu agar kita saling kenal mengenal. Apabila belum saling kenal, apabila kita sudah saling kenal, adalah supaya kita jalin ukhuwah, perkenalan ini tadi menjadi sebuah hubungan yang baik yang digambarkan oleh Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim yang lain. Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang beriman, saudara orang yang beriman, Rasul mengatakan seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lain. Maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya bahwa hubungan antara sesama ini adalah dipererat dan diperbaiki. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang penting yang kita dapati, yang kita hendaknya memperbaiki adalah kurangnya erat, kurangnya ukhuwah yang ada di antara kaum muslimin. Memang kita juga harus memaklumi yang namanya muslimin ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan. Kita tidak katakan Anda, saya tidak katakan mereka, tetapi saya termasuk kita pun tidak lepas dari yang namanya kekurangan dan kesalahan. Kita tidak ada yang luput dari namanya kekurangan dan kesalahan. Nabi telah bersabda tentang masalah ini, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Setiap anak Adam akan berbuat salah. Dan sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah adalah yang pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada seorang pun muslim kecuali akan berbuat salah. Termasuk kita harus memaklumi bahwa kita pun akan berbuat salah. Kita pun akan berbuat keliru. Oleh karenanya, karena sama-sama kita bisa berbuat salah, orang lain dari saudara muslim kita juga bisa berbuat salah. Ketika kita bersalah, kita maunya dimaafkan. Begitupun hendaknya untuk mempererat ukhuwah, untuk menyatukan hati yang mungkin pernah terjadi ada yaitu kejauhan. Maka maafkanlah saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Sebagaimana kita itu senang dimaafkan kesalahan kita oleh orang lain, maka hendaknya kita juga senang memberi maaf kepada orang lain. Itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sekedar kepada kita, bahkan kepada orang yang paling baik, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Allah SWT berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepadamu, maka jadilah pemaaf.
Karena setiap anak manusia akan berbuat salah. Maka ketika orang menyalahi dirimu, ketika orang berbuat salah kepada dirimu, pribadimu disalahi, disakiti, maka jadilah kamu pemaaf. Allah perintahkan kepada nabinya, kepada orang yang paling mulia, manusia pilihan, sebagai nabi, seorang rasul yang paling mulia, diingatkan untuk menjadi pemaaf. Padahal kita husnudzon, tidak ada orang satupun yang berbuat salah kepada beliau, melainkan adalah salahnya orang itu. Kita husnudzon, Nabi tidak berbuat salah. Rasul tidak berbuat salah kepada manusia. Karena Nabi adalah akhlaknya paling agung, manusia yang paling mulia. Kemaksuman yang beliau miliki menjaga beliau dari berbuat salah. Akan tetapi Allah tetap perintahkan kepada beliau untuk menjadi orang yang pemaaf, menjadi manusia yang suka memberi maaf. Maka apabila beliau saja diperintahkan menjadi orang yang pemaaf, maka lebih patut yang memberi maaf dan menjadi pemaaf adalah kita. Lantaran kita pun tidak maksum seperti Rasulullah. Kita akan berbuat salah. Layaknya saudara-saudara kita kaum juga berbuat salah. Ketika kita berbuat salah kepada orang, kita senang kalau orang lain memaafkan kita. Maka hendaknya kita juga begitu. Senang apabila kita memberi maaf kepada orang lain. Agar kita terjalin ukhuwah. Kembali kita itu bersama setelah ada perpecahan dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ukhuwah, persaudaraan yang ada di antara kaum muslimin adalah persaudaraan yang sudah dibangun di atas iman, dibangun di atas Islam, tidak karena pamrih, tidak karena kepentingan-kepentingan dunia dan materi. Karena ukhuwah, persaudaraan yang tidak dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas Islam akan sia-sia. Akan sia-sia. Kalaulah seseorang memiliki hubungan persaudaraan, ada kedekatan, akan tetapi karena materi. Ibaratnya pepatah mengatakan, ada gula, ada semut. Ketika ada kepentingan, dia akan mendekat. Ketika ada kepentingan, dia menjalin ukhuwah. Tapi ketika tak ada lagi kepentingan, sudah berbeda maksud dan tujuan. Tidak ada lagi materi yang dia dapatkan. Tidak ada dunia yang dia akan peroleh. Maka dia pun menjauh. Maka ini akan sia-sia. Ini akan sia-sia. Nah, Allah SWT menetapkan bahwa persaudaraan-persaudaraan yang pernah dibangun di dunia, di hari itu yaitu nanti di hari kiamat, yaitu di hari akhir. Nah, sebagian yang lain akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang membangun hubungan persaudaraannya di atas iman, di atas Islam, di atas takwa. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita hendaknya membangun persaudaraan juga karena ini. Karena iman, karena Islam, karena takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya akan sebutkan bagaimana kondisi persaudaraan dibangun di atas iman, di atas Islam, di atas takwa kepada Allah. Di antaranya ditegakkannya di sana at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Persaudaraan yang mana antara orang yang bersaudara dengan orang yang menjadikan saudaranya sesama muslim ini ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada ta'awun, ada saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan menegakkan ketakwaan. Di dalam hal menunaikan kebaikan, ketaatan kepada Allah, ada saling bantu-membantu. Ada saling tolong-menolong, saling mengkhabarkan. Ini ada kebaikan dikhabarkan kepada saudaranya. Kalau punya kebaikan-kebaikan tidak untuk dirinya sendiri, tapi disebarkan untuk saudaranya. Karena apa? Dia berukhuwah Islamiyah. Dia berukhuwah imaniyah. Ukhuwah yang dia bangun didasarkan iman, didasarkan Islam. Sehingga dia peduli kebaikan untuk saudaranya, sebenarnya dia peduli kebaikan untuk dirinya sendiri. Demikian juga dibangun untuk di atas takwa. Ta'awun yaitu saling tolong menolong di dalam berbuat takwa. Apabila Anda tidak senang disiksa oleh Allah lantaran berbuat salah yang ini, maka saudara Anda yang Anda jalin ukhuwah Islamiyah, yang Anda jalin ukhuwah imaniyah pun jangan direlakan kalau dia akan disiksa oleh Allah lantaran dia melanggar aturan Allah yang ini. Maka kepedulian kepada saudara yang akan jatuh kepada dosa dan maksiat sama kepedulian Anda kepada pribadi Anda ketika Anda berbuat dosa dan maksiat. Ketakutan Anda kepada Allah, kalau kelak Anda akan disiksa Allah lantaran berbuat dosa, seperti itu pula Anda khawatir dan takut kalau saudara Anda juga akan jatuh dalam dosa dan maksiat sehingga dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ukhuwah
Jika persaudaraan yang kita bangun ini adalah persaudaraan yang ada di dalamnya ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka insya Allah itu indikasi di antara indikasi yang lain bahwa persaudaraan kita betul-betul dibangun di atas iman, dibangun di atas Islam, dibangun di atas takwa. Yang kedua, bahwa indikasi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah adalah jika ditegakkan pada ukhuwah ini apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apabila ditegakkan di sana ada saling berwasiat, saling menasihati kebenaran, saling berwasiat, saling menasihati antara orang yang bersaudara tersebut dalam hal kesabaran. Kenapa harus seperti itu? Karena Nabi telah bersabda tentang masalah ini, tentang masalah ukhuwah, tentang masalah itu bagaimana Islam agama kita itu bisa dibangun, yaitu dengan tegaknya saling menasihati, dengan tegaknya saling berpesan wasiat. Nabi telah bersabda, ad-dinun nasiha. Beliau mengulangi 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Seolah-olah beliau mengatakan agama tidak bakal tegak. Agama seseorang tidak bakal tegak antara dia dengan saudaranya kalau dia tidak menegakkan an-nasihat. Kalau dia tidak menegakkan saling memberi nasihat. Dan kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku fillah, bahwa sesungguhnya nasihat itu adalah bagaimana kita peduli kepada saudara kita. Hal-hal yang bermanfaat jangan sampai dia luput. Hal-hal yang memandaratkan jangan sampai akan menimpa saudara kita. Itu nasihat. Itu nasihat. Manfaat yang paling manfaat adalah manfaat fiddin. Manfaat yang paling manfaat adalah manfaat fiddin. Madarat yang paling madarat adalah madarat fiddin. Oleh karenanya, apabila kita ingin membangun ukhuwah, persaudaraan yang benar-benar imaniyah, islamiyah, maka tegakkan nasihat fiddin. Karena Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasihah, kemudian ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Tegakkan nasihat demi Allah, demi kitabullah Al-Quran. Tegakkan demi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT. Sampaikan nasihat kepada imam-imamnya kaum muslimin. Dan berikan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Inilah akan tegaknya ukhuwah. Ini akan tegaknya agama kita, yaitu agama Islam. Yang apabila kita ingin tegak agama kita, dijalin ukhuwah juga di atas nasihat tersebut. Kemudian saya ingat nasihat dan wejangan dari Al-Imam Al-Muhaddis di zaman kita, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mencoba menanya, membuka wacana sebenarnya kepada kaum muslimin. Nah, apa bukti daripada cinta seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya? Karena seorang muslim harus mencintai seorang muslim yang lainnya. Sebenarnya sabdanya Nabi SAW sebagai sebuah bentuk dan wujud daripada ukhuwah, maka seorang muslim mencintai saudaranya muslim yang lainnya. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai perkara-perkara yang menjadi hak saudaranya sebagaimana dia mencintai perkara-perkara yang menjadi hak dirinya. Dia mencintai apa yang untuk orang lain, yaitu para saudaranya, sebagaimana dia mencintai perkara-perkara yang itu dimiliki oleh dirinya. Maka akan sempurna iman seseorang. Oleh karenanya, perlu ada diketahui barometer, ukuran, standarnya, indikasinya. Kapan kita itu mencintai saudara kita sesama muslim. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika dijawab bentuk, model dan wujud cintanya adalah demikian dan demikian. Demikian dan demikian beliau mementahkan, beliau mengatakan tidak itu. Itu bukan daripada konsekuensi adanya hubungan cinta seseorang dengan sesama muslim. Tetapi beliau mengisyaratkan bahwa bukti dan wujud ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan yang dibangun di atas iman, persaudaraan sesama kaum muslimin yang di sana ada rasa cinta ketika Anda memberikan nasihat kepada saudara Anda sesama muslim. Ketika saudara Anda akan berbuat kejahatan, Anda ingatkan. Ketika saudara Anda belum tahu kebaikan sehingga tidak mengamalkan, Anda beritahukan.
maka itulah bukti bahwa Anda cinta kepada saudara Anda. Saya hanya berharap Allah Azza wa Jalla semoga memberikan taufik kepada kita, kepada saya, dan juga kepada para pemirsa dimanapun berada, supaya Allah menggerakkan hati kita, menghidupkan kembali hati kita untuk membangun cinta dan ukhuwah kepada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman dalam koridor ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, yang ditegakkan di sana nasihat, yang ditegakkan di sana betul-betul ada tawasau, ada saling berwasiat kebajikan, berwasiat kebenaran, dan berwasiat untuk saling bersabar. Wafaqqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya menuju kebaikan-kebaikan yang diridainya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu taala a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.